Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nafri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara lakukan kunjungan lapangan ke daerah irigasi Perbaungan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan atau SKPD-TP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan lapangan ke daerah irigasi Perbaungan dengan luas daerah irigasi 5.920 hektar. Kita udah sampai di lokasi daerah irigasi Pak ya, di Perbaungan nih Pak ya? Ya, Serdang Pedagai. Daerah irigasi Perbaungan. Ya. Gimana Pak, di daerah ini kita kira-kira mau ninjau apa aja kita di sini? Ya, kita datang ke sini. Yang pertama bertatap muka dengan petugas OP kita. Bagaimana mereka kita support supaya mereka melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Harapan kita, petugas-petugas sinilah garda terdepan. Bagaimana air itu sampai ke petani. Ya. Betul. Oke, 500.000. Ya. Oke, terima kasih ya. Coba dihitung uangnya. Ya. Tadi sudah mendengarkan keluhan para petugas. Apa saja Pak yang menjadi halangan-halangan yang ditugaskan selama di daerah irigasi ini? Ya, saya lihat tadi salah satu halang-halangan yaitu bagaimana memang peralatan nanti akan kita benahi. Tapi secara umum mereka bertugas sudah baik. Harapan kita memang ditingkatkan lebih baik, maka kita akan menjanjikan reward dan punishment. Harapan kita mereka harus lebih baik lagi dan kita harus supporting lagi. Pada kunjungan yang dilaksanakan pada 17 Juni 2022 lalu, merupakan dalam rangka pembinaan dan monitoring serta evaluasi terhadap unit pengamat lapangan atau PL, penjaga pintu air, juru pengairan, dan pekerja saluran. Kunjungan lapangan Kasatker Perangkat Daerah Tugas Pembantuan atau SKPD-TP ini merupakan yang ketiga kalinya. Terakhir Pak, ya untuk pemirsa TV di rumah. OP bisa. OP bisa. OP bisa. OP bisa. OP bisa. OP bisa. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Sigap membangun negeri. Sigap membangun negeri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran, pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, dan penandatanganan pengambilan keputusan DPRD Kota Medan. Sekaligus persetujuan bersama atas Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021. Persetujuan Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan tahun 2021 untuk dijadikan perda tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang dipimpin Ketua DPRD Hashim dengan didampingi 3 wakil ketua, yakni masing-masing Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrum Syah. Dalam rapat paripurna dengan agenda penyerahan laporan Badan Anggaran, pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dan penandatanganan atau pengambilan keputusan, sekaligus persetujuan bersama atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 tersebut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Pada rapat paripurna tersebut, 8 fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan masing-masing terkait pelaksanaan APBD Kota Medan tahun 2021. Meskipun terjadi silpa anggaran senilai 1,1 triliun rupiah, dari 5 triliun rupiah lebih anggaran APBD Kota Medan tahun 2021. Masalah penanganan banjir, infrastruktur itu juga harus menjadi prioritas yang harus bisa direalisasikan dengan maksimal di tahun 2022 ini. Karena kita bercermin dari 2021 kita lihat penyerapan penanggulangan banjir dan infrastruktur jalan itu agak minim kurang maksimal. Jadi 2022 kita dorong pemerintah Kota Medan supaya lebih maksimalkan lagi. DPRD menyebut di tahun 2022, anggaran yang sudah disiapkan dapat terrealisasi dengan baik seperti di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan PU Kota Medan yang selama ini dinilai belum maksimal. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan melaksanakan sidang paripurna istimewa memperingati hari jadi ke-432 tahun Kota Medan. Sidang paripurna istimewa yang berlangsung sangat meriah dengan turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman.
Sidang paripurna istimewa DPRD Medan beragendakan peringatan hari jadi ke-432 tahun Kota Medan Kamis kemarin. Sidang paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Hashim, didampingi 3 Wakil Ketua DPRD yakni Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, Bahrum Syah, dan para anggota DPRD Kota Medan. Sidang paripurna istimewa yang berlangsung cukup meriah tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rahman, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan. Sidang paripurna istimewa DPRD Medan juga tak luput dihadiri tokoh penting baik dari Kota Medan maupun Sumatera Utara dan sejumlah konsulat jenderal di berbagai negara. Bobi Nasution dalam pidatonya menyampaikan pemerintah Kota Medan fokus terhadap 5 program yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Kelima program yakni dunia pendidikan, kesehatan, permasalahan kebersihan, pemberdayaan UMKM, dan perbaikan infrastruktur, salah satunya pembangunan tanggul rob di kawasan Medan Belawan. Ketua DPRD Hashim mengatakan 5 program yang menjadi prioritas Pemko Medan adalah langkah-langkah yang sangat strategis dan positif yang tentu harus didukung sehingga Kota Medan ke depannya bisa lebih maju. Langkah-langkah yang sangat strategis dan positif yang tentu harus kita apresiasi kepada kebijakan dari Pak Wali Kota Medan. Ya, semoga Kota Medan ini ke depannya ya bisa lebih maju, lebih berkah, dan lebih kondusif. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Yayasan Rapipe Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School tingkatan Taman Kanak-Kanak mewisuda sebanyak 44 siswa-siswi terbaik. Yayasan Rapipe Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School melepas 44 siswa-siswi Taman Kanak-Kanak terbaik yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar. Kegiatan Graduation of Ulul Ilmi Islamic School ini berlangsung di Hotel Garuda Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 25 Juni 2022 lalu. Beragam acara pun dimeriahkan oleh siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Ulul Ilmi Islamic School seperti pentas seni berupa tarian ragam budaya Indonesia. Kepala Bidang PAUD dan Taman Kanak-Kanak Dinas Pendidikan Kota Medan Ismail Marzuki Siregar turut hadir dalam acara tersebut. Dari Dinas Pendidikan, mewakili Kepala Dinas Pendidikan, berterima kasih atas kegiatan yang telah dilakukan, di mana dilaksanakan perpisahan sekaligus pentas ini TK Ulul Ilmi Islamic School yang luar biasa menurut saya, dan segenap lapisan mendukung baik dia orang tua maupun ulama-ulama yang diundang dan juga dinas pendidikan. Terus menggali kreativitas anak-anak seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwasanya saat ini dibutuhkan kreativitas, tidak hanya pendidikan apa saja istilahnya yang ada di buku, tetapi yang lebih ke kreativitas dan mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya anak. Jadi harapan kami tetap disupport dari Dinas Pendidikan khususnya Kota Medan. Sebanyak 44 siswa-siswi tingkat kanak-kanak Ulul Ilmi Islamic School di wisuda dengan angkatan ke-11 pada TK Ulul Ilmi Islamic School Denai dan angkatan 9 pada TK Ulul Ilmi Islamic School Cabang 2 Marelan. Ulul Ilmi Islamic School semoga lebih maju lagi ke depannya, jadi sukses lagi, semakin berkembang untuk menjadikan anak-anak Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sih Bang, kalau untuk pesan untuk Ulul Ilmi, sejujurnya udah sangat bagus ya sekolahnya gitu. Ada tambahan nih, saran kalau boleh untuk SD, SMP ada indong di Marelan. Tanya sih Bang. Oke, assalamualaikum. Sekolah ini anak kami itu mendapatkan pengetahuan dan akhlak yang sangat-sangat positif dan sangat baik, dimana juga mendapatkan kasih sayang dari ibu-ibunya. Jadi kami sangat berterima kasih. Kedepannya kami ingin sekolah ini jadi lebih baik, lebih dikenal oleh banyak orang. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral TV One mengabarkan.
Yayasan Rapipe Putratama Ulul Ilmi Islamic School tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama diwisuda. Sebanyak 62 siswa-siswi sekolah dasar dan 46 siswa-siswi SMP resmi diwisuda. Yayasan Rapipe Putratama Ulul Ilmi Islamic School melakukan wisuda pada tingkat SD dan SMP yang dilaksanakan di Hotel Garuda Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu 25 Juni 2022 lalu. Bertemakan Tebarlah Akhlak, Petiklah Ilmu, dan Raihlah Impian. Sebanyak 62 siswa-siswi sekolah dasar dan 46 siswa-siswi SMP Ulul Ilmi Islamic School di wisuda dihadiri langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Wisuda ini adalah sebuah langkah awal ya untuk ke jenjang berikutnya, dan ke depan itu tantangan kita bukan hanya kepada guru penyelenggara sekolah, tapi tadi saya pesan kepada orang tua bahwa hari ini kita memang harus mendorong dan mengidentifikasi bahkan anak-anak kita, kompetensi anak kita, sehingga dia bisa mencapai capaian terbaiknya yang kemudian nanti bisa kita siapkan sebagai generasi untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Sementara itu, Kepala Yayasan Rapipe Putratama Ulul Ilmi Islamic School, Irwan Rai, menyampaikan akan membuat SMK Entrepreneur yang nantinya ini akan menjadi sekolah menengah kejuruan bisnis pertama di Kota Medan. Tujuannya adalah akan menciptakan pengusaha muda Kota Medan. Alhamdulillah, tahun depan kita akan membuka SMK Entrepreneur, di mana nanti SMK Entrepreneur ini harapan kita akan memberi masukan kepada negara untuk menghasilkan para entrepreneur muda, di mana kita sama-sama sadari, kita ketahui bahwa posisi entrepreneur di negara kita ini sangat sedikit sekali. Jadi pada entrepreneur Ulul Ilmi Islamic School ini kita akan mengambil para praktisi sebagai tenaga pengajar, baik itu dari perbankan ataupun memang dari pelaku-pelaku usaha, baik itu yang di Sumatera Utara maupun secara skala nasional. Harapan kita dengan adanya entrepreneur muda ini nanti akan bisa mampu bersaing dengan para entrepreneur di tingkat dunia harapannya. Pertama, selama anak kami menjalani proses pendidikan di SMP Ulul Ilmi ini, kami melihat proses pendidikannya itu sangat baik, di mana sangat memacu kreativitas daripada anak-anak. Saya berharap apa yang mereka dapatkan pendidikan di sekolah ini tentunya tidak hanya ilmu, tapi yang diutamakan adab. Jadi bagaimana mengeksplor kemampuan masing-masing anaknya sesuai dengan apa yang mereka ingin sesuai dengan apa yang ingin dari hati anak-anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral TV One mengabarkan. Sekretaris Komisi B DPRD Sumatera Utara, Gus Miyadi, menemui sejumlah petani kerambah jaring apung di sejumlah desa di wilayah perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penerapan dan penegakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara atau Pergubsu nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang daya tampung dan status perairan Danau Toba menjadi oligotropik menuai polemik bagi masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba. Pasalnya, Peraturan Gubernur Sumatera Utara tersebut dinilai akan semakin mempersulit perekonomian masyarakat yang tinggal di pesisir Danau Toba. Sejak 2 tahun terakhir, penegakan Pergubsu sudah dilakukan oleh pemerintah dengan secara bertahap telah mulai melakukan tindakan mengosongkan KJA milik masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba. Kita tahu pemerintah menginginkan itu kapasitas kegiatan budidaya perikanan itu sebesar 10.000 ton selama 1 tahun, dan kemudian status perairan ini adalah status perairan oligotropik. Nah, kita melihat bahwa di lapangan harapan-harapan seperti itu tampaknya memang harus diuji dengan kondisi atau realitas yang ada di masyarakat kita. Kita tahu bahwa Danau Toba ini kondisinya itu tebing. Masyarakat hanya punya potensi perairan. Nah, sehingga kita lihat bahwa apa yang diharapkan masyarakat ini ya hanya perairan yang hari ini menjadi potensi besar untuk dikelola. Dan cara mereka mengelola adalah dengan membudidayakan ikan keramba jaring apung. Nah,
saya pikir ini harus dicarikan jalan tengahnya agar kemudian potensi yang ada, kemudian potensi ekonomi yang bisa digerakkan oleh masyarakat di sini dikaitkan dengan peraturan yang ada itu ketemu titik keadilannya, sehingga kemudian masyarakat bisa berusaha dengan tenang, tapi kemudian harapan pemerintah untuk bisa memperbaiki lingkungan dan lain sebagainya itu bisa juga tercapai. Nah, maka kemudian kami mendorong nih pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan kajian ulang. Kita harus melakukan kajian ulang, duduk bersama, libatkan seluruh stakeholder yang sudah melakukan penelitian untuk bisa menemukan data yang paling otentik terkait dengan hal-hal yang menyangkut soal Danau Toba dan turunannya dengan aktivitas masyarakat kita. Inilah yang kami tunggu-tunggu dari seorang anggota Dewan penyambung lidah masyarakat. Ya. Yaitu tentang keluhan-keluhan kami usaha KJA atau Keramat Jaring Apung. Keluhan kami mata pencarian di sini hanyalah mengandalkan dari Danau Toba dan itu usaha KJA. Kalau lahan pertanian tidak ada yang bisa kami harapkan karena lahan-lahan perbukitan seperti kawasan hutan ya. Kawasan hutan. Nah, terus ya untuk harapan kedepannya ya kami tetap jangan digusur atau dibongkar kajakan, itulah harapan kami. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang membuka dan memberikan arahan terkait launching gerakan sedekah subuh dan berbagi paket sembako bersama 11.000 ASN Kota Palembang. Setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, sholat subuh berjamaah kembali dilakukan. Selain itu, Wali Kota Palembang menggalakkan gerakan sedekah subuh dan berbagi paket sembako bersama 11.000 ASN Kota Palembang. Gerakan sedekah subuh dan berbagi paket sembako bersama 11.000 ASN ini akan dimulai pada 3 Juli 2022 mendatang yang akan dilakukan di 18 kecamatan dan 107 kelurahan sekota Palembang. Wali Kota Palembang Harno Joyo menghimbau dan mengajak para ASN Kota Palembang yang berjumlah 11.000 untuk bersedekah dan berbagi minimal Rp2.000 per orang. Diharapkan gerakan sedekah subuh dan berbagi paket sembako bersama ASN dapat membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. 2,5 tahun kita tidak melaksanakan kegiatan subuh berjamaah bersama pemerintah Kota Palembang. Hari ini setelah kita kaitan dengan corona sudah level 1, tidak ada alasan lagi kita tidak melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah yang menjadi program unggulan Kota Palembang. Tapi untuk ke depan ini kami juga menghimbau menggugah kepada SSN bukan hanya kegiatan subuh tapi berbagi sedekah. Usai memberi arahan terkait program sedekah subuh dan berbagi sembako bersama 11.000 ASN, Harno Joyo melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang dan pemerintah Kota Palembang tentang pengelolaan barang milik daerah dan pengurusan piutang daerah di lingkungan pemerintah Kota Palembang di ruang kerja Wali Kota. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Rektor Universitas Medan Area, Dadan Ramdan, mewisuda sebanyak 675 sarjana dan magister secara tatap muka. Universitas Medan Area, salah satu perguruan tinggi terbaik di Sumatera Utara, optimis siap mewujudkan Green Digital University 2033. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, wisuda Universitas Medan Area periode pertama tahun 2022 berlangsung di Gelanggang Serbaguna Kampus 1 UMA Jalan Kolam Medan Estate. Wisuda dihadiri Wakil Komisi 8 DPRD RI, Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumut, dan Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim. Mengambil tema collaboration dan berwawasan tanpa batas menuju Green Digital University 2033, Universitas Medan Area siap menghasilkan lulusan inovatif, berkepribadian mandiri dan profesional. Profesor Dadan Ramdan, Rektor UMA mengatakan, selama pendidikan setiap lulusan mampu berkompetensi di dunia kerja, berakhlak mulia dan unggul di era digitalisasi. Green Digital University 2033 itu merupakan target kami karena itu suatu tantangan ya. Karena kita memiliki mahasiswa
yang tidak ingin lulus menganggur. Oleh karena itu kita perlu bekali mereka dengan digital, ya, digitalisasi, karena saya kira ke depan ya semua orang tahu bahwa digitalisasi ini adalah merupakan satu hal yang akan menjadi bagian daripada hidup kita. Itu merupakan suatu bukti komitmen kita bahwa ummah sudah harus memulai dari sisi manapun digitalisasi harus diterapkan dalam dunia pendidikan. Universitas Medan Area merupakan lembaga pendidikan terbaik di Sumatera Utara dan telah banyak meraih prestasi di kancah nasional maupun internasional, memiliki fasilitas lengkap, modern, dengan SDM berpengalaman dan berkualitas. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Telkom 1 Medan menggelar pelatihan teknologi informasi komunikasi untuk penyandang disabilitas. Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan literasi teknologi informasi serta kemampuan dan kompetensi bagi generasi penyandang disabilitas di Kota Medan. Kegiatan yang diinisiasikan PT Telkom Indonesia Community Development Center atau CDC bersama Yayasan Pendidikan Telkom ini berlangsung di SMK Telkom 1 Medan Jalan Jamin Ginting. Dengan tema Bridging the Disabilities Through Digital Technology, acara dibuka serentak yang diikuti 11 daerah kabupaten kota di Indonesia secara virtual. Sebanyak 20 disabilitas dari komunitas difabel Kota Binjai diundang di SMK 1 Telkom Medan. Para penyandang disabilitas ini mengikuti pelatihan berupa digital marketing, landing page, content creator, dan Google Business. Januari, Kepala Sekolah SMK Telkom 1 Medan mengatakan, dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan bermanfaat untuk para peserta dan menjadi peluang bisnis untuk penyandang disabilitas. Pelatihan ini diinisiasi oleh CDC, yaitu Corporate Development Community, dari Telkom. Nah, sekolah dalam hal ini melalui Yayasan Telkom sebagai menjembatani, baik itu dari alumni ataupun guru yang bisa melakukan pelatihan untuk para penyandang disabilitas. Kemudian dengan itu mereka bisa mendapat manfaat, ya bisa jadi penghasilan tambahan bagi mereka atau bisa jadi penghasilan utama nantinya. Dengan keterbatasan yang ada, mereka bisa bermain di bisnis online. Ya, kami sebagai para disabilitas ini yang merasa bersyukur lah, terima kasih oleh PT Telkom telah membuat kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan berkelanjutan untuk kedepannya. Acara dilaksanakan selama 2 hari, di mana dari 11 daerah yang mengikuti acara, yakni Medan, Lampung, Jakarta, Kota Bandung, Purwokerto, Sidoarjo, Malang, Cirebon, Banjarbaru, dan Makassar. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Grand Opening Nozomi Otomotif Medan pada 23 Juni 2022 lalu ditandai dengan peresmian PT Sinar Mulia Anugrah sebagai dealer resmi Nozomi yang berada di Jalan Brigjen Katamso nomor 327 AB Medan. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Musa Rajeksa atau yang akrab disapa Ijek berharap Nozomi Otomotif bisa menambah persaingan secara kompetitif dan manfaatnya dapat dirasakan bagi pelaku UMKM di Sumatera Utara, memudahkan pelaku UMKM yang ada di Sumut untuk memilih kendaraan roda 3 sebagai alat transportasi bagi usaha mereka. Mungkin bersaing, kompetitif, dan juga manfaatnya bisa dirasakan para pelaku ekonomi UKM yang ada di Sumatera Utara. Artinya mereka bisa memilih dengan beberapa jenis kendaraan, saling bersaing dan melihat yang mana lebih ekonomis dan lebih juga murah pastinya. Sedangkan untuk panjang bak, Sri Kandi itu menggunakan panjang bak 1,5 meter. Sedangkan untuk Asabu kita mempunyai beberapa pilihan panjang bak. Dari yang mulai 1,8 meter, 2 meter, dan yang paling panjang adalah 2,3 meter. Nozomi Otomotif memiliki varian kendaraan niaga yang sangat cocok untuk pelaku UMKM, yaitu standar dan karoseri. Untuk varian standar pada umumnya dipilih konsumen kendaraan roda 3 yang dilengkapi dengan bak untuk pengangkutan barang. Sedangkan untuk varian karoseri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang usaha seperti usaha kuliner dan lain-lain. Nozomi bisa membantu, mempermudah, memperlancar usaha para pelanggan Nozomi.
Bapak-bapak yang di samping ini dan ibu-ibu ini adalah tim daripada Nojomi di Kota Medan yang bisa membantu Nojomi untuk penjualan ke pelanggan-pelanggan. Nojomi Kota Medan beralamat di Jalan Brigjen Katamso nomor 327 AB Medan. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melaksanakan penyuntikan hewan ternak secara rutin. Penyuntikan ini dilaksanakan untuk mencegah hewan ternak terkena wabah PMK. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau TPHP Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyuntikan secara rutin terhadap ratusan hewan ternak sapi milik warga di kawasan Desa Teladan, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Rabu 29 Juni lalu. Penyuntikan rutin yang dilakukan oleh Dinas TPHP ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, didampingi oleh Kepala Dinas TPHP, Tamrin, serta dihadiri oleh Kapolres Musi Banyuasin dan Dandim 0401 Musi Banyuasin. Apabila mendapat laporan atau kami menemukan langsung gejala-gejala tersebut terhadap sapi di masyarakat, kami akan mengambil sampel dalam bentuk darah. Itu akan kami periksa dulu. Apabila gejala tersebut mengarah ke PMK, akan kami ambil sampel. Saya ulangi, akan kami ambil sampel dalam bentuk darah, akan kami kirim ke veteriner Lampung. Penyuntikan ini dilakukan secara rutin di seluruh wilayah kecamatan serta desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini masyarakat ini sudah mulai ada rasa khawatir terkait dengan sapi ternak yang mereka miliki, dan termasuk juga mereka yang ingin melaksanakan membayar niatnya untuk melaksanakan kurban pada tahun ini. Tapi insya Allah kita sudah bekerja dari beberapa waktu yang lalu, mulai dari kawan-kawan di kepolisian, dari TNI, termasuk juga petugas-petugas dari Dinas Peternakan di lapangan ini sudah mulai melakukan kegiatan dari 2 minggu yang lalu. Saat Dinas TPHP sudah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan serta pencegahan penyakit ternak PMK di Musi Banyuasin, sampai saat ini belum ditemukan satupun ternak yang terindikasi penyakit PMK. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial terhadap 3 desa yang masuk dalam ring operasional perusahaan, PT Banjarsari Pribumi Titan Group menggelar khitanan massal gratis bagi ratusan anak-anak di 3 desa Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dihadiri oleh Tripika Kecamatan Merapi Timur, khitanan massal yang digelar di SD Negeri 02 Merapi Timur, Desa Banjarsari ini disambut antusias oleh masyarakat. Sebanyak 100 orang anak dari Desa Banjarsari, Arahan dan Desa Gedung Agung didaftarkan oleh para orang tuanya untuk mengikuti sunatan massal gratis yang digelar oleh PT Banjarsari Pribumi Titan Group yang bergerak di bidang pertambangan. Khitanan massal gratis yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT Banjarsari Pribumi terhadap desa yang masuk dalam ring operasional perusahaan. Selain khitanan massal, dalam rangkaian kegiatan ini juga dilakukan peresmian pembangunan gapura dan pemugaran lantai kelas di SD Negeri 02 Merapi Timur yang telah rampung dikerjakan. Bantuan insentif juga turut diberikan untuk 16 orang guru honorer yang mengajar di SD Negeri 02 Merapi Timur yang masuk dalam program pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan. Untuk khitanan massal ini kita telah mengundang warga atau adik-adik dari 3 desa di wilayah operasional PT Banjarsari Pribumi Titan Group sebanyak 100 orang. Alhamdulillah sudah terlaksana, dan insya Allah kegiatan ini telah terprogram di program pemberdayaan masyarakat PT Banjarsari Pribumi Titan Group yang khususnya di bidang kesehatan juga pendidikan. Kami Camat Merapi Timur mengucapkan terima kasih kepada perusahaan PT Banjarsari Pribumi atas terselenggaranya khitanan massal di SD Negeri 2 Kecamatan Merapi Timur. Mudah-mudahan ke depan PT Banjarsari Pribumi semakin maju dan hubungan simbiosis mutualisme apa yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan tetap berlanjut dan hubungan silaturahmi ini tetap berjalan.
Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Desa Huta Ginjang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berhasil membangun dan mengelola bank sampah. Sampah rumah tangga dijual dan diolah menjadi barang kerajinan berharga. Selain meningkatkan ekonomi warga, bank sampah juga membuat desa menjadi bersih dan indah. Puluhan ibu rumah tangga warga Desa Huta Ginjang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, layaknya seperti pasar, harus mengantre untuk menjual sampah rumah tangga mereka. Sampah rumah tangga seperti kardus, bekas kemasan sabun colek, botol air mineral, hingga karung goni rusak dijual ke bank sampah sumber rezeki yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga di Desa Huta Ginjang. Sampah yang sudah terkumpul didata oleh petugas bank sampah untuk pembayaran setiap bulannya. Sampah yang sudah dibeli kemudian dibawa oleh petugas ke gudang bank sampah untuk dibersihkan dan dipilah-pilah menurut jenis dan fungsinya. Setiap bulannya ratusan kilogram sampah warga dikumpulkan di gudang ini. Sebagian besar sampah seperti bekas kemasan plastik, kardus, botol bekas kaca, botol air mineral, kertas, karpet telur, logam hingga besi kemudian dijual ke pengumpul sampah dari Kota Medan. Dengan adanya Bank Desa Sumber Rezeki ini ternyata mampu menambah penghasilan keluarga. Pengelolaan sampah yang baik ini membuat Desa Huta Ginjang Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai desa percontohan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk menghasilkan nilai jual yang tinggi, warga mengelola sampah yang masih bisa dimanfaatkan menjadi barang kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Hasil kerajinan seperti kursi dari plastik, tas sandang, dompet, asbak hingga tempat tisu dijual mulai dari Rp5.000 hingga puluhan ribu rupiah. Kerajinan dari sampah ini sudah dipasarkan hingga ke Kota Medan, pasar lokal di pasar di Tapanuli Selatan, dan Kota Padang Sidempuan. Salah seorang ibu rumah tangga, Armawati, mengatakan dengan adanya bank sampah di desa mereka dapat membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Dulunya warga tidak mengetahui manfaat sampah rumah tangga mereka, kini dengan bank sampah bisa bernilai ekonomis. Dengan adanya bank sampah bagi keluarga Huta Ginjang, dengan adanya pertambahan ekonomi, dengan menabung bisa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, Pak. Kemudian Bu, untuk desanya gimana? Untuk desanya, Pak, desa kami sekarang bersih dengan sampah karena sampahnya udah disimpan di bank sampah. Menurut pendamping bank sampah Tika Nasution mengaku, awal mula pembentukan bank sampah ini kepedulian Dinas Lingkungan Hidup pada masyarakat. Setelah bank sampah terbentuk, terlihat antusias warga memanfaatkan sampah rumah tangga mereka untuk dijual ke bank sampah. Selain itu, sebagian sampah juga dilakukan daur ulang membuat baju dan kompos untuk pakan ternak. Awal terbentuknya bank sampah di Huta Ginjang ini pada saat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan itu melaksanakan sosialisasi program manajemen bank sampah di Huta Ginjang. Berangkat dari hal itu, masyarakat sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan bank sampah yang ada di Huta Ginjang. Jadi dari situ kita bentuk pengurus dan kelompoknya untuk bisa membangun operasional bank sampah di Huta Ginjang. Di bank sampah ini kita baru mengelola sampah itu menjadi kreasi, daur ulang, atau recycle. Yang pertama itu untuk bangku atau celemek, bisa juga kemarin kami membuat baju, dan itu ada kompos dan manggot untuk pakan ternak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan, Ongku Muda Atta Sormin, mengatakan awal mula ide pengelolaan sampah ini berawal dari Pemda Tapanuli Selatan yang peduli dengan perekonomian masyarakat sekitar. Sebelumnya, sampah di desa ini tidak bermanfaat dan bernilai ekonomis. Bahkan, warga membuang sampah rumah tangga mereka ke sembarangan tempat. Namun, ide bank sampah ini muncul selain membuat desa mereka bersih, juga membantu perekonomian warga sekitar. Jadi, terkait dengan bank sampah yang ada di Tapanuli Selatan, Dinas Lingkungan Hidup melalui tugas pokok fungsinya menyikapi terkait dengan timbulan-timbulan sampah yang ada baik di tingkat desa maupun di kecamatan
kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi sampah. Itu melalui program namanya Bank Sampah yang secara nasional sudah kita ketahui bersama, dan juga mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah mengimbau ke daerah supaya bank sampah ini dikembangkan di tengah-tengah masyarakat untuk mengurangi penumpukan sampah. Jadi melalui bank sampah ini masyarakat diberikan penguatan edukasi mengurangi sampah, tapi sampahnya yang bernilai ekonomis. Misalnya botol-botol, kemudian kardus-kardus yang ada di rumahnya. Nah, ini secara tersistem dia nanti ada namanya pembukuan bank. Jadi bank sampah ini istilahnya tidak menyimpan uang tapi menyimpan sampah yang bersih dan nilai ekonomisnya yakni dengan rupiah. Kemudian di samping itu menyikapi dengan sampah ini itu masih ada lagi program yang lain seperti gradasi gerakan sampah Indonesia, sedekah sampah Indonesia. Jadi gradasi ini adalah membantu sebentuk sosial kemasyarakatan khususnya di bidang keagamaan untuk membantu bila mana nanti rumah-rumah ibadah itu mengharapkan bantuan sumbangsi melalui sampah yang muara akhirnya adalah untuk rupiah dalam arti tabungan ke pembangunan daripada rumah ibadah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Telkom 2 Medan menggelar pelatihan teknologi informasi komunikasi bagi penyandang disabilitas yang diinisiasikan PT Telkom Indonesia Community Development Center atau CDC. Melalui pelatihan ini, penyandang disabilitas diharapkan mandiri dan mampu memanfaatkan peluang bisnis di era digitalisasi. Sebanyak 20 orang penyandang disabilitas mengikuti pelatihan teknologi informasi komunikasi yang berlangsung di SMK Telkom Medan, Jalan Halat, Medan Area, Kota Medan. Di hari terakhir pelatihan, peserta dari penyandang disabilitas diberikan pengetahuan mengenai konten kreator dan membuka peluang bisnis melalui digitalisasi. Pelatihan ini merupakan bentuk kepedulian PT Telkom Indonesia Community Development Center atau CDC untuk memberikan peluang menyalurkan potensi kepada penyandang disabilitas. Adapun pelatihan yang diikuti selama 3 hari yakni digital marketing, landing page, konten kreator, dan Google Business. Adrianto, Kepala Sekolah SMK Telkom 2 Medan menjelaskan, dengan mengikuti pendidikan ini para peserta diharapkan bisa mandiri. Jadi PT Telkom sebagai salah satu perusahaan BUMN, mereka punya program CSR, di mana program ini untuk memberikan bantuan pelatihan kepada penyandang disabilitas. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan nanti penyandang disabilitas di Indonesia ini bisa mandiri, sehingga nantinya kalau mereka punya usaha seperti ada usaha servis elektronik mereka, atau usaha jahit-menjahit mereka, bisa mempromosikan melalui media online. Terima kasih kami kepada SMK Telkom 2 Medan yang Jalan Halat nomor 68 yang telah membina kami dalam pelatihan di bidang IT. Sebelumnya, acara pelatihan TIK disabilitas mulai digelar pada 27 Juni 2022 lalu, di mana pada pembukaan acara ini berlangsung secara virtual dan diikuti 11 yayasan pendidikan Telkom yang berada di kabupaten kota se-Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Desa Huta Ginjang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat ini menjadi destinasi wisata yang wajib Anda perhitungkan. Keindahan panorama alam serta kulinernya yang khas tentu akan sayang jika Anda lewatkan. Yuk kita lihat seperti apa keindahan Desa Agrowisata Huta Ginjang, berikut liputannya. Ini dia destinasi tujuan wisata terbaru di Sumatera Utara, Desa Huta Ginjang di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Berada di puncak perbukitan Bukit Barisan, Desa Huta Ginjang dianugerahi panorama alam yang sangat indah. Lokasi wisata nan elok ini dapat Anda tempuh 20 hingga 30 menit dari arah kota Padang Sidempuan dengan kondisi jalan yang sudah bagus.
Panorama alam desa yang indah dimanfaatkan pemerintahan Desa Huta Ginjang untuk menarik wisatawan lokal dan luar daerah. Jadi tidak heran jika Desa Huta Ginjang saat ini menjadi tujuan wisata yang mulai ramai dikunjungi. Bagi Anda pecinta wisata bertema panorama alam nan sejuk, tentu akan sayang jika melewatkan Desa Huta Ginjang ini. Soal spot untuk berfoto, jangan khawatir. Hampir seluruh sudut lokasi ini menyajikan latar belakang pegunungan dan persawahan termasuk Gunung Lubuk Raya yang berdiri megah. Lokasi ini menyediakan sopo atau dangau bernuansa Tapanuli Selatan untuk bersantai. Sopo-sopo ini dibangun di atas persawahan warga yang menambah suasana santai saat menikmati panorama alam. Soal kuliner, jangan khawatir. Berbagai jenis makanan disajikan dengan harga yang pantas. Salah satu kuliner yang tidak boleh Anda lewatkan adalah kuliner ayam pedas saus salak. Alam yang sejuk dan angin yang terus berhembus tentu akan semakin menarik jika disuguhi makanan pedas nan menggoda. Menu kuliner ayam pedas saus salak ini selalu menjadi favorit para pengunjung karena rasanya yang khas. Di saat pengunjung ramai, para ibu rumah tangga di Desa Huta Ginjang ini akan menyiapkan ayam pedas saus salak pesanan Anda. Sesuai namanya, ayam pedas saus salak berbahan utama ayam dan buah salak. Tangan-tangan terampil para ibu ini akan meracik ayam pedas saus salak untuk Anda. Kuliner ayam pedas saus salak ini pernah menjadi juara lomba kreasi makanan ayam hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Jadi soal rasanya tidak diragukan lagi, pasti nyos dan gurih. Kenikmatan berwisata di Huta Ginjang Tapanuli Selatan adalah kuliner khas sambil menikmati panorama alam yang selalu menenangkan hati. Jadi tidak heran jika wisata Desa Huta Ginjang saat ini menjadi favorit bagi warga lokal dan luar Tapanuli Selatan. Desa wisata Huta Ginjang menjadi salah satu desa wisata unggulan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Menurut Kepala Desa Huta Ginjang, Iman Siregar mengatakan, meski lokasi wisata ini masih dalam tahap pembenahan, ke depan dirinya bersama warga sekitar akan membangun sejumlah fasilitas di lokasi wisata tersebut. Rencana ke depan kami mau membangun pondok-pondok dan membangun toilet dan membangun musola dan membangun parkiran. Itu rencana kami untuk ke depan. Saat ini fasilitas yang ada ya di lokasi agrowisata apa? Fasilitas yang ada di agrowisata desa resto, tempat santai, saung besar 1 dan saung kecil 3. Untuk makanannya Pak, apa kita ini? Rencana makanan menu di sini, menu tradisional dia itu ayam pedas salak, nanti ada lagi tambahan itu ayam nile goreng sama ikan mas panggang, dan tambahan lagi sup ayam bebek. Di Kabupaten Tapanuli Selatan sejak 2019 kita pertama menetapkan desa wisata di Tapanuli Selatan yang dituangkan dalam peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan. Ada sekitar 22 desa wisata, termasuk salah satunya itu Desa Huta Ginjang, Desa Sorogodung, Desa Muara Purbanauli, Desa Padang Bujur, dan yang lain-lainnya. Tentunya kita terus mengevaluasi selain daripada mendorong mengembangkan sesuai dengan hasil evaluasi yang kita lihat. Ternyata itu berdampak positif. Salah satu contohnya yang kita lihat itu Desa Huta Ginjang sendiri. Desa Huta Ginjang belakangan ini barangkali secara realita bisa kita buktikan di hari Sabtu dan Minggu masyarakat sekitar ataupun masyarakat pengunjung baik dia dari Sudimpuan atau dari daerah lain sudah mulai berkunjung ke desa wisata Huta Ginjang tersebut untuk menikmati panorama keindahan alamnya, kesejukannya, dan juga kuliner yang disajikan oleh kelompok-kelompok kuliner yang ada di sana.
Selain desa wisata Huta Ginjang, masih ada loh desa-desa wisata lainnya di Tapanuli Selatan. Jadi kalau mau wisata, ke Tapsel aja. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. DPRD Kabupaten Tebo, Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah. Pada rapat paripurna tersebut, 7 fraksi di DPRD memberikan catatan dan masukan kepada pemerintah Kabupaten Tebo terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Jambi, Mazlan yang didampingi Wakil Ketua 1, Aifandri Alba, resmi membuka rapat paripurna dengan agenda penyampaian akhir fraksi-fraksi. Pada rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh PJ Bupati Tebo Aspan, para asisten, staf ahli, unsur Forkopimda, anggota Dewan serta Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo. Dalam rapat paripurna yang digelar di gedung aula kantor DPR tersebut, 7 fraksi yang ada di DPRD Tebo memberikan catatan serta masukan terkait kinerja pemerintah Kabupaten Tebo, Jambi dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Dalam catatannya, semua fraksi di DPR menyoroti kinerja Direktur BUMD PT Tebo Hutama Cipta atau THC yang dianggap kurang memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah. Sebagaimana banyak catatan, masukan, dan rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD yang sudah kami sampaikan kepada PJ Bupati. Yang paling disoroti itu terhadap Direktur BUMD PT THC. Yang seluruh fraksi boleh mengatakan menyoroti itu, namun banyak juga yang paling disorot oleh fraksi-fraksi di DPRD tentang peningkatan jalan-jalan yang ada dari desa, dari dusun ke desa, desa ke kecamatan, dan kecamatan ke kabupaten. Sementara terkait catatan dan masukan yang disampaikan fraksi itu, PJ Bupati Tebo akan melakukan evaluasi dan akan segera diperbaiki. Pandangan fraksi dalam rancangan perda pertanggungjawaban APBD 2021 yang jelas dari apa yang mereka sampaikan, beberapa catatan, usul dan saran ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk perbaikan ke depan dan akan kami tindak lanjuti segera. Intinya itu. Terkait catatan maupun saran yang disampaikan fraksi itu, pihak DPRD Kabupaten Tebo selaku pengawas memberikan rekomendasi ke PJ Bupati untuk segera ditindaklanjuti. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.